Welcome to KPKG Podcast. Audio on. Kamera roll. Lighting on. Saya Sabto dari Kantor Pertahanan Kabupaten Gresik. Nah, kali ini kita mencoba mengangkat tema tata ruang mendukung pembangunan berkelanjutan. Selamat datang di podcast KPKG Gresik Fantastik Keren. Kabupaten Gresik. Oke, kali ini kita coba mengangkat tema ya, tata ruang mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, ini gimana ya, suatu kota, kabupaten, saya yakin nih pemerintahnya nih punya keinginan, tujuan apapun lah itu untuk mensejahterakan masyarakatnya, membentuk suatu kota yang aman, nyaman, sampai dengan ya anak cicit depan lah. Itu menurut saya nih salah satu bentuknya itu, salah satu bentuk perencanaannya itu adalah apa? Merencanakan di bagian mana nih kota-kota, di bagian mana kota itu diarahkan fungsi, penggunaan, pemanfaatan lahannya, kawasannya, untuk dijadikan apa di sana. Itu nanti saya kira pemerintah akan ini dipakai untuk apa, saling terhubung, saling terintegrasi dan sebagainya. Nah, ini takutnya saya semakin mengelantur ya, takutnya semakin menyesatkan yang baca nih, yang lihat. Nah, sebelum itu ke sana, semakin tidak karu-karuan, coba kita kenalkan nih para narasumber kita ya. Pertama kita kenalkan Bapak Dr. Ahmad Hadi, SPMT. Mau dikoreksi Pak kalau salah. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Ya. Selanjutnya Bu Dian Pauluti Kristiani, Sarjana Teknik MT kalau rencananya. MPWK. Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik. Bapelida ya. Bapeda Pak. Lidahnya tidak ada, hilang. Kalau dipanjangkan penelitian dan pengembangannya ada, tapi kalau disingkat cukup Bapeda saja. Iya. Oke, siap. Karena Bapeda bukan tempat yang pelit Pak. Karena Makasih. Oke, ini langsung Pak Hadi minta perkenalan aja dulu Pak Hadi. Oke. Jenengan asli mana? Coba putranya berapa? Ya. Terima kasih Pak Sabto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabto dan juga teman-teman di Kantah Kabupaten Gresik, kemudian dari Bapeda dan juga mungkin nanti dari Bapak Ibu Pirsawan yang mengikuti acara podcast ini nanti. Jadi sekilas tentang saya sudah dibacakan Pak Sabto tadi. Memang yang terakhir saya di bidang tata ruang Dinas PU Kabupaten Gresik. Sebenarnya saya sudah 20 tahun Pak Sabto di pemerintah, itu lebih 20 tahun. Kemarin yang terakhir ya dapat. Tapi memang tidak semua perjalanan di pemerintah Kabupaten Gresik ini di bidang tata ruang, tapi memang agak mirip-mirip. Saya pernah di PTSP terkait dengan tata ruang juga bangunan, pernah juga di LH yang nanti mungkin temanya juga terkait dengan pembangunan berkelanjutan tentang lingkungan dan seterusnya, termasuk di PU yang kebetulan juga jadi bidang di tata ruang mulai tahun 2017. Saya memang lahir di Gresik dan juga sampai sekarang masih posisi di Gresik. Kalau Pak Sabto kan bisa keliling-keliling ya. Kalau pegawai Pemda Gresik ini sampai pensiun insya Allah di Gresik. Minimal kan asli Gresik, jadi punya, saya yakin lebih punya keinginan untuk gimana nih Gresik lebih baik, itu lebih kuat. Ya. Siap. Putranya berapa? Putra 3. Yang pertama sudah kuliah, yang terakhir masih SD, jadi jaraknya jauh. Oke, coba ke Mbak Dian, coba saya
Permisi Pak. Iya, Mbak monggo, Dian. monggo. Ini Mbak Dian kayaknya belum punya putra ini. Ya. Atau belum nikah Pak? Coba. Ya, terima kasih Pak Sabto. Sama kayak Pak Hadi, nggak sama sih. Pak Hadi adalah senior saya. Kami bergabung di pemerintah daerah itu tahun 2006. Jadi mungkin sudah 14 tahun menjadi pegawai, mengabdi, dan kebetulan sejak lahir saya ada di Bapeda. Kalau Pak Hadi sudah berkelana kemana-mana, sudah ke Dinas Lingkungan Hidup, sudah ke DPR PTSP, sudah balik lagi ke Dinas PU. Kalau saya mancap di Bapeda, entah karena cinta, entah garis tangan, atau belum ada dandanan. Belum pernah dandanan. Jadi masih konsisten di Bapeda. Doa saya sih semoga tetap di Bapeda. Oke, siap. Ya, jadi saya bukan asli Gresik, tapi asli Banyuwangi. Kebetulan rezekinya ada di sini, bergabung dengan pemerintah Kabupaten Gresik. Jadi semoga ke depan saya lebih manfaat ada di Bapeda dan juga untuk pemerintah Kabupaten Gresik. Gitu, Pak. Kalau putra tadi, alhamdulillah saya sudah menikah, putra 4. Putra saya yang pertama SMA kelas 3, yang terakhir sama kayak Pak di SD. Enggak punya putra kelima menerima putra titipan. Saya Saya mau jadi putranya. katanya orang tua tuh banyak anak banyak rezeki. Amin 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 amin. Siap. Langsung saja, coba kita agak serius sedikit Mbak ya. Nah, ini sebetulnya saya lebih ke Ganjel, lihat struktur pemerintah kita ya dari pusat. Di tempat kami Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, Oke, BPN di tempat kami. Iya. Tapi di tata ruang di tingkat kementerian ada di tempat kami juga nih, atasan kami juga. Tapi ketika turun ada di Pemda, dan itu memang terkait kewenangan, peraturannya masih sana untuk penyusunan APBN. Ya Pak, pendapat bebas gimana Pak? Bapak ceritakan koordinasi dengan kami di BPN gimana? Ada untung ruginya gimana? Bisa coba dijelaskan. Terkait terutama di Pak Hadi kan di rencana detailnya ya, lebih ke sana. Di Mbak Dian sementara ini RT/RW Gresik masih di Bapeda. Ya. Coba dari Pak Hadi dulu bisa. Ya, jadi gini mungkin Pak Sabto, terkait dengan rencana tata ruang ini memang salah satu produk perencanaan yang paling kompleks dibanding dengan perencanaan yang lain. Termasuk nanti kalau bicara tentang di Perda kan itu termasuk Perda yang kompleks. Karena di sana ada beberapa proses perencanaannya. Kalau mungkin ada proses perencanaan kan kita bagi ada proses perencanaan teknokratiknya, ada partisipatifnya, dan juga ada politisnya. Jadi tiga-tiganya kalau nanti produk perencanaan ini diperdakan harus melalui ketiga-tiganya. Yang kedua, kompleksitas tentang rencana tata ruang ini karena harus sinkron ke atas gitu. Ya. Tidak hanya sinkron karena kewenangan, tapi sinkron terkait dengan substansinya. Karena substansi pengaturan lahan, pengaturan tanah itu memang ya mestinya memang inline antara daerah sampai ke pusat. Makanya pada waktu itu barangkali itu salah satu idenya Pak Jokowi mengapa tata ruang itu ditarik ke atau digabungkan dengan BPN yang dulunya memang salah satu bagian dari Kementerian PU kan. Ya. Ketika digabung dengan BPN itu supaya ada koordinasi yang memang betul-betul sinkron antara Kementerian BPN yang mengurusi pertanahan dengan kementerian dengan salah satu bidang tata ruang itu, sehingga antara pertanahan dengan tata ruang ini saya kira ya ibarat sekeping mata uang gitu. Jadi saling mendukung dan tidak boleh dipisahkan. Karena kalau bicara tata ruang pasti akan bicara perlahanan atau pertanahan. Makanya ini memang perlu ada sinkronisasi. Namun memang setelah kita tahu prosesnya seperti itu, kewenangannya seperti itu, dan tuntutannya harus inline ke atas itu, memang ada plus minusnya Pak Sabto. Ketika kita bicara proses perencanaan itu, akhirnya kita selama ini butuh waktu yang panjang. Jadi kalau kita proses yang 3 tadi itu bisa 1 tahun 2 tahun gitu.
Oke. Itu belum nanti penyesuaian sinkronisasi, ada perubahan-perubahan yang ya mungkin 5 tahun terakhir ini kan cukup cepat gitu Pada perubahannya. waktu direncanakan ada perubahan. Iya, nah itu akhirnya kan kita mengikuti bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah ini pada waktu 3 tahun kemarin saya pernah ikut itu di forum FGD di teman-teman kabupaten kota di provinsi, termasuk dihadiri oleh dari kementerian. Harapannya memang dalam proses perencanaan maupun penyusunan dan juga penetapan PRD, RT, RW maupun RDTR itu ada penyederhanaan gitu. Paling tidak kalau yang sekarang ini mungkin ada kenormalan baru lah, seperti apa nanti. Apakah salah satunya termasuk yang Undang-Undang Cipta Karya itu bisa menjadi salah satu bagian untuk menuju ke sana, ya nanti tinggal waktu yang membuktikan apakah bisa seperti itu. Tapi yang jelas kita butuh adanya penyederhanaan, butuh adanya kecepatan dan efektif supaya nanti perencanaan kita yang 2 tahun, 3 tahun itu bisa lebih cepat kelar gitu lah. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Sehingga nanti manfaatnya bisa kita capai di masyarakat maupun di implementasinya, pengaturan tata ruangnya. Oke. Kalau Mbak Dian gimana? Kami dengan struktur yang baru kan terlibat nih kami di BPN, gimana koordinasi? Oke, kalau di kami sebenarnya ini mungkin tahun terakhir kami lebih fokus ke produk tata ruang, Pak. Karena sebenarnya sudah dimulai tahun 2019 ya Pak Adi ya. Urusan penataan ruang itu sejak munculnya Permendagri 90 itu sudah dilekatkan kepada Dinas PU. Akan tetapi karena masih ada PR yang harus kami kerjakan di level perencanaan terutama di Bapeda, maka RT RW selaku produk tata ruang yang mengampu kebijakan daerah yang sifatnya lebih komprehensif itu masih ditangani oleh Bapeda. Kalau kemudian keterkaitannya dengan kenapa kok tata ruang itu ditarik dari BPN, tadi saya sepakat sekali dengan Pak Hadi, karena tata ruang itu sangat-sangat identik dengan pemanfaatan penggunaan lahan. Kita juga paham bahwa ketika kita merencanakan sebuah ruang, hal yang paling dasar itu adalah neraca, Pak. Neraca pemanfaatan lahan, yang itu sumber datanya sebenarnya juga paling banyak ada di BPN. Ketika proses itu sudah masuk ke dalam proses sertifikasi, kecuali pada level-level lahan itu belum disertifikasikan, artinya data itu mungkin belum masuk ya. Tapi itu merupakan tool yang paling dasar buat kami ketika kami merencanakan sebuah produk perencanaan tata ruang, bahwa kami harus punya neraca lahan. Gitu. Makanya kenapa kami Pak Jokowi tadi juga disampaikan Pak Hadi bahwa tata ruang itu ditarik dari PU ke koordinasinya dengan teman-teman gimana? Menurut Mbak Dian, Pak Hadi, dengan teman-teman BPN selama ini ada kendala nggak? Alhamdulillah. Sebagai pendirian Pendirian pribadi ya. Atau kedinasan? Pribadi aja. Pribadi aja. Kalau pribadi, alhamdulillah BPN sangat-sangat kooperatif. Jadi bentuk kerjasamanya kami baik itu formal ataupun informal gitu. Jadi artinya apa yang sudah kita inginkan atau yang sudah kita sepakati bersama-sama atau ada yang akan kita wujudkan bersama-sama, terutama pada posisi kewilayahan di Kabupaten Gresik, kita bisa saling berkoordinasi dengan teman-teman BPN, saling memberi, saling menerima juga dalam satu keluarga. Siapa bicara? Oke. Jadi alhamdulillah so far memang harus begitu sebenarnya Pak. Takut headsetnya nih tambah anu, nggak cukup. Lanjut. Ya mungkin begitu Pak. Pak Hadi punya pengalaman lain Pak? Ya saya kira memang kita dituntut atau dalam tanda petik gitu ya, memang diharuskan ada kerjasama. Itu memang di beberapa level Pak. Dengan teman-teman di BPN Kanta itu kan, baik itu di level perencanaan ketika kita bikin RW, RDTR, maupun rencana detail yang lain, pasti ya, tidak meninggalkan teman-teman di BPN. Nah, selama ini memang selalu kooperatif. Kedua di level pengendalian.
Nah, pengendalian itu juga ada kita di instrumen perizinan. Itu kan memang saling mendukung dan juga saling dibutuhkan gitu. Baik itu pada tahapan operasional kita di rapat-rapat operasional tergabung di BTSP, tim Pokja, maupun secara formal ada rekomendasi-rekomendasi yang memang itu dibutuhkan. Ketika kita bicara tentang izin IPR atau mungkin sampai izin lokasi dan seterusnya, ketika tataran mekanisme yang kemarin itu kan ada produk-produk rekomendasi yang dibutuhkan dari perizinan itu diproduksi atau mungkin dikeluarkan, diterbitkan oleh teman-teman dari BPN. Begitu juga mungkin dari teman-teman BPN ini ketika memproses legalitas pertanahan itu juga membutuhkan dari kesesuaian tata ruang. Nah, itu yang selama ini yang saya kerjakan di PU itu, informasi peruntukan ruang itu setahun bisa 500 sampai 600 surat yang kita keluarkan, Pak Sarto, yang itu jadi usernya termasuk dari teman-teman di BPN. Iya, demi legalitas. Nanti kita bahas itu, Pak. Berikutnya gimana ke masyarakat itu kesan saya juga agak menyulitkan masyarakat, tapi juga mempermudah untuk legalitas kita sebagai birokrasi. Okay. Nah, ini kan di sini kita tahu sama-sama tahu ya, di instansi ini RDTR lagi untuk percepatan disegerakan. Kemarin kalau nggak salah kan harus 1 tahun, jadi ternyata agak molor nih Pak Hadi ya. Anggaran dapat anggaran pusat dari pusat juga bantuannya. Terus di Gresik dan di tempat lain setahu saya juga ada revisi nih RDTR. Gimana ini sekarang prosesnya? Saya dengar sudah di Dewan dan harus ada sinkronisasi, harmonisasi yang memang benar. Cuman kira-kira tahun 2021 ini selesai enggak? Sebelum tahun anggaran 2000. Kalau biar pertengahan tahun lah bisa selesai apa enggak kira-kira? Infonya mungkin Mbak Dian dulu. Siap. Sebagai RT/RW-nya. Kami bertugas menyusun melegalisasikan RT/RW, Pak. Oke. Jadi tadi disampaikan bahwa saat ini RT/RW itu sudah masuk ke dalam program Perda Kabupaten Gresik 2020 tahap 2. Kalau ngomong optimisme, kami sangat-sangat optimis. Kenapa? Ya memang itu komitmen. Jadi kami berusaha sekuat mungkin agar ini bisa dilegalisasikan. Ini kebutuhan, Pak. RT/RW kami kan Perda 8 tahun 2010. 11 ya. Masa berlakunya itu 2010-2030 yang berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2007 dan PP 15 tiap 5 tahun boleh dievaluasi. Ini sudah tahap tahun kedua gitu. 10 tahun. Iya, betul, 10 tahun sudah masa berlakunya. Kalau anak-anak tuh sudah lari, akan tetapi ketika lari ternyata banyak jatuhnya, Pak. Sehingga itu menjadi proses evaluasi kami di dalam RT/RW. Saat ini posisi RT/RW adalah kami tengah mendapatkan rekomendasi gubernur. Proses administrasinya sudah berjalan, KLHS pun juga sudah disusun, sudah dibentuk, dalam proses menunggu sidang validasi. Mungkin iya. Oh iya, tambahan. KLHS itu kajian lingkungan hidup strategis. Tujuannya apa? Agar kebijakan, rencana, program yang nanti dituangkan di dalam RT/RW itu bisa dianalisis berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Artinya apa? Ini konsentrasi dari sektor lingkungan agar ketika ruang itu disusun, ruang itu direncanakan, itu tetap tidak meninggalkan lingkungan. Sama kan kayak tema saat ini, sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Makanya kenapa setiap perencanaan itu saat ini selain tata ruang, baik itu RDTR atau RT/RW-nya, RPJMD pun harus menyusun KLHS-nya. Dan KLHS itu tidak hanya disusun saja, Pak, tapi harus divalidasikan. Tetap harus validasi. Betul, harus validasi. Tidak hanya pada level kalau umpamanya RT/RW-nya kabupaten, berarti validasinya kabupaten, tidak. Sampai pusat. Validasinya itu sampai provinsi kalau kabupaten. Iya. Nah, bayangin kalau sampai pusat. Tambah menumpuk, enggak apa-apa. Itu itu jalan yang harus kami lalui. Walaupun pakai jalan ninja, Pak. Senangnya senang menunggu, jangan menunggu. Jangan menunggu, kita menyerang, Pak. Saat ini skemanya udah menyerang kita. Sudah tidak lagi menunggu, jadi begitu. Enggak zamannya menunggu sekarang. Kasihan nanti.
Oke. Oke. Jadi gitu posisi RT RW, mungkin kalau RDTR Pak Hadi lebih rigid. Ya, RDTR kan harusnya, kalau saya nih pemahaman saya RT RW dulu, setelah itu harusnya disusun RDTR ya. Nah, ketika tingkat RT RW direvisi ya, RDTR kayaknya gantung nih, nunggu didok dulu nih RT RW. Benar nggak ini ngomong-ngomong? Ya, jadi gini Pak Sabto, kalau di produk perencanaan tata ruang itu dari mulai yang umum makro sampai ke yang rinci itu kan ya tadi RT RW ya, sementara ini memang dikawal teman-teman di Bapeda, bagian dan teman-teman, diturunkan lagi, di breakdown lebih detail lagi RDTR. RDTR kalau mau detail lagi itu kan ada RTBL Pak, rencana tata bangunan dan lingkungan. RTBL pun nanti kalau mau didetailkan ya bisa DED, bisa rencana rinci yang lebih detail. Oke, siap. Nah ini memang akhirnya kita masing-masing itu punya kedalaman dan punya fungsi masing-masing gitu ya. Bicara tentang RDTR, karena ini memang lagi ada kebutuhan secara nasional, tidak hanya di Gresik Mas Sabto. Kemarin itu kan memang ada instruksi di PP 24 itu terkait dengan pelayanan USS. Itu memang basisnya adalah RDTR, makanya setiap daerah harus dituntut untuk menyusun RDTR. Nah, Gresik ini sebenarnya ketika RT RW kita yang dulu itu di DOK itu sebenarnya kita sudah nyicil untuk menyusun dokumennya yang diperlukan apa, sebenarnya sudah kita susun, kita siapkan. Tapi dalam perjalanannya ketika itu mau dilegalkan, ternyata di saat yang bersamaan RT RW kita juga butuh ada review. Ya, sehingga ya kita mungkin jalan bareng-bareng. Kadang-kadang memang pertanyaannya dulu mana RT RW sama RDTR, pertanyaan sama dulu mana ayam sama telur kan. Tapi enak memang jalan bareng-bareng itu lebih enak daripada jalan sendiri-sendiri kan ya. Sebenarnya kita punya ini Pak Sabto, punya 5 RDTR itu paling tidak itu sudah mengcover beberapa daerah di beberapa kecamatan, itu mayoritas yang punya perkembangan yang cukup besar, sudah kita susun. Cuman memang kemarin di-endorse atau diberikan bantuan teknis secara lebih intensif oleh teman-teman di kementerian. Itu satu dokumen Manyar Bunga, dan ini secara administratif memang sudah memenuhi semua, rekom-rekomnya sudah ada. Nah, sedang kita barengkan ini, kita satu paketkan dengan RT RW yang mudah-mudahan nanti targetnya yang itu bisa kelar bareng dengan itu, baru nanti yang keempat itu kita tahun berikutnya kita finalisasi nanti. Ya, rukun buyut. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, ini terkait itu tadi Pak. Nah, Bapak sudah ngomong PP 24 2018 tentang pelayanan integrasi, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, istilah gampangnya kan OSS-nya, One Single Submission. Kalau di teman-teman itu ojo suwe-suwe. Oh iya. Istilahnya teman-teman, tapi ojo suwe-suwe. Nah, terkait itu perencanaannya. Ini kan ngomongin tadi Pak, temanya tata ruang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kan itu juga terkait di Perpres 58 2017 Pak ya. 58 2017, nah, yaitu perubahan dari 3 2016 yang terkait kawasan industri JP Pak. Ya. Terus ada Perpres 80 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik tersebut secara jelas itu ya. Gresik, Bangkalan, Mojokerto. Nah, saya yakin nih teman-teman di Bapeda sebagai penyusun RDTR dan RT RW dan teman-teman PUTR yang di RDTR-nya itu kan dapat Manyar Bunga. Ini sinkronisasi dan mana nih kawasan yang memang akan lebih difokuskan untuk pembangunan yang Gresik. Dan saya kira nih pendapat pribadi, Gresik nantinya jangan cuma hanya penyangga Surabaya. Kalau bisa memang berdiri sendiri disangga oleh Surabaya nih malah. Bisa nggak kira-kira begitu? Jadi kalau ngomong Perpres tentang proyek strategis nasional atau PSN Pak, Perpres 80 2019, memang di situ terstate secara jelas salah satunya adalah JP sebagai kawasan industri. Jangan lupa saat ini juga JP sedang berusaha meningkatkan branding kawasannya menjadi kawasan ekonomi khusus, walaupun itu masih dalam taraf
permohonan. Ya. Jadi masih ada proses pengkajian lebih lanjut dari Dewan Nasional gitu. Nah ini sedikit cerita. Jadi ketika itu ditetapkan sebagai perpres, saat penyusunan itu kami sudah ngintip-ngintip dikit. Gitu. Ya akhirnya kenapa? Ketika kami mendapatkan bantuan dari teman-teman Kementerian ATR, mana nih RDTR yang bisa di-OSS-kan? Diambillah kawasan Kecamatan Manyarbunga, karena disitulah tempatnya kawasan industri Manyar atau yang disebut CIPE tadi. Nah, kenapa kalau harus di RDTR-kan? Karena kalau sudah di RDTR-kan, artinya fungsi pengendalian pemanfaatan ruangnya sudah bisa jelas dilaksanakan. Ketika itu dinaikkan menjadi kawasan proyek strategis nasional, maka seluruh infrastrukturnya juga akan masuk ke sana. Kemudian kawasan itu akan menjadi kawasan strategis. Kawasan itu juga akan menjadi perhatian gitu kan. Nah, ini juga membuat RT/RW kami mensinkronisasi muatan itu dengan menaikkan yang dulunya hanya sekedar kawasan industri pada Perda 8. Itu saat ini kami tetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten, Pak. Apa sih Bedanya? bukan. Apa sih efek berganda? Efek bergandanya ketika sebuah kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan strategis. Efek bergulir apa berganda? Berganda, Pak. Kalau biasanya anak-anak kekinian itu ngomongnya multiplier effect, kalau kita kan anak-anak kolonial bilangnya efek berganda, Pak. KBBI soalnya. Oh gitu. Saya butterfly effect. Jadi gitu. Jadi efek bergandanya itu apa? Ketika itu ditetapkan sebagai kawasan strategis, maka komitmen pemerintah daerah terhadap kawasan itu harus menjadi sebuah prioritas. Entah itu sarana, prasarana, kemudian pengendalian kemiskinan. Kalau di kami kan komprehensif, Pak. Jadi tidak hanya melihat bahwa sebuah ruang itu dipakai sebagai kawasan industri saja, tidak juga, atau kawasan pemukiman saja, tidak juga. Kami harus bisa melihat ketika sebuah lahan itu dilekati sebuah pola. Contohnya industri, apa yang akan terjadi gitu? Benefitnya apa yang akan didapat oleh pemerintah kabupaten? Benefitnya apa yang akan didapat oleh masyarakat distrik? Jangan sampai kemudian indeks Gininya itu jadi meningkat. Artinya ada ketimpangan sosial. Nah, itu juga harus kami pikirkan. Betul. Itu akan dianalisis lebih detail di dalam RT/RW, nanti dianalisisnya. Yang saat ini juga sudah selesai sih, Pak. Penyusunannya dan sedang dalam proses persetujuan substansi. Nah, seperti itu. Makanya kembali tadi ke CIPE, ketika dilekatkan dalam proyek strategis nasional, ditetapkan di dalam PSN, kemudian sudah disupport oleh pemerintah pusat, kemudian ATR dengan RDTR OSS-nya, kami juga sudah komit dengan melekatkan itu sebagai kawasan strategis kabupaten. Artinya brandingnya sudah semakin bagus. Ya. Gitu. Saya yakin perencanaan CIPE kawasan Manyarbunga yang di RDTR juga nih, Pak. Itu kan dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Gresik, masyarakatnya secara keseluruhan. Mungkin yang dimaksud efek berganda tadi nggak? Ya, betul. Nggak cuma sekedar Manyarbunga aja yang naik tingkatannya kan, meskipun mungkin perumahan yang bukan untuk kawasan industrinya di daerah pinggiran. Saya kira mungkin seperti itu juga maksudnya. Iya. Jadi benar. Ketika itu ditetapkan sebagai kawasan strategis, memang kita berharapnya ada peningkatan status ekonomi sosial, tidak hanya pada kawasan Manyarbunga saja, akan tetapi itu juga bisa dinikmati oleh seluruh minimal sekabupaten Gresik. Tapi Minimal ya, Pak. betul. Kenapa kok RDTR itu hanya memilih ke sana? Ya. RDTR itu kan fungsinya pengendalian, Pak. Oke, siap. Lebih cenderung ke arah pengendalian, fokusnya ke arah pengendalian. Maka kita juga secara kasat mata pasti paham bahwa ketika sebuah kawasan itu di-expand habis-habisan untuk sebuah kegiatan apalagi sifatnya industrial tadi, di situ juga ada pelabuhan internasional, maka kita harus segera menyiapkan tool-toolnya guna mengantisipasi apa yang akan terjadi. Contohnya kepadatan infrastruktur, peningkatan polusi, kemudian peningkatan penduduk,
kemudian mobilitas tenaga kerja dan sebagainya itu juga harus kita antisipasi. Makanya kenapa pemilihan lokasi RDTR itu yang OSS jatuh pada Manyar Bunga, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan diduplikasi oleh Pak Hadi nih. Iya, gimana Pak Hadi? Benar-benar yang dikatakan Mbak Dian benar. Ya, jadi ya sudah jadi brandnya ya, Gresik itu kan kota industri sejak dulu. Tapi kalau Pak Sabto tadi bertanya dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar, sebenarnya kita juga nggak kalah dari sisi historis dan juga dari sisi kondisi faktual. Ya. Biasanya kita juga lengkap semua. Kalau dari bicara infrastruktur, kita punya pelabuhan itu berapa kalau dihitung dari sana itu belasan Pak. Ya, oke. Termasuk salah satunya yang ada di JP yang terakhir itu pelabuhan internasional, dan itu ya mungkin nanti bagian pengembangan dari Tanjung Perak ya. Tanjung Perak kalau sudah overload ya kembalinya, atau mungkin nanti salah satu alternatif yang paling prioritas ya di JP itu. Nah, terkait dengan RDTR itu memang adalah untuk mensupport itu. Intinya kita bicara tentang kita kembalikan ke sustainable development tadi Pak. Jadi di sana kalau RDTR, RTRW itu atau fungsi secara umum rencana tata ruang itu kan untuk mengarahkan suatu wilayah agar lebih aman, lebih nyaman, lebih produktif dan lebih berkesinambungan atau sustainable. Cirinya apa kalau kita bicara sustainable atau berkelanjutan? Ada 3 aspek yang harus muncul nanti Pak. Harus ada, bisa dikembangkan. Paling enggak kalau ada RDTR di sana, ada JP di sana, kita berharap ekonominya membaik, ekonominya meningkat, ekonominya tumbuh secara merata, tidak hanya tumbuh secara parsial yang di tempat tertentu. Yang kedua sosial juga harus ada, ya misalnya untuk bisa menambah meningkatkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan dan seterusnya, itu kan salah satu dari aspek sosial yang harus ditingkatkan. Ya, yang ketiga tadi kaitannya dengan lingkungan. Kita tidak berharap ekonominya baik, sosialnya baik, lingkungannya rusak. Nanti kita yang di shock ini sama anak-anak kerja, cucu kita nanti. Tertarik ini teman-teman ini. Nah, ini mungkin teman-teman juga, khususnya teman-teman Gresik ini ya. Kalau saya ini orang luar Gresik ini, nah, teman-teman harusnya lebih tahu nih, ada GoPutar. Ini saya buka di Android ini. Nah, bisa diinstal ini, mungkin bisa disosialisasikan juga. Coba dibuka, GoPutar Bapak Adi ya? Ya. GoPutar ada. Ini mungkin di tempat kami, kalau di website BPN itu ada Pak. Gistaru Pak. Nah, Gistaru. Tapi kan harus buka website nih. Betul. Nah, ini mungkin aplikasinya lebih friendly ya, pakai Android ini kasarnya. Ya, bisa ditampilkan di sini. Oke. Terus selanjutnya ini timer ini kayaknya udah terlalu panjang. Terlalu asik Pak. Terlalu asik juga ya. Nah, saya ambil kesimpulan langsung aja ya. Tata ruang, perencanaan tata ruang pada akhirnya akan bagaimana kota, kabupaten yang kita tempati, wilayah yang kita tempati, apapun yang kita rencanakan dengan tata ruang harus membuat nyaman, aman, meningkatkan taraf hidup masyarakat, produktif, dan itu bukan untuk kita, untuk anak-anak cucu kita. Mungkin sekian dari kami, KPKG Gresik Fantastik, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, melayani profesional terpercaya. Nah, terima kasih teman-teman dan juga Pak Kepala Kantor BPN Gresik. Acaranya sangat mantap dan programnya mudah-mudahan jadi pionir di wilayah Jawa Timur maupun Indonesia. Mudah-mudahan berguna bagi masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Gresik. Amin. Jangan lupa like and subscribe, comment. Centang merah, jangan lupa centang merah. Inilah kami.